Sebentar lagi mau ibadah sekolah minggu. Halo teman, perkenalkan, nama saya Sirpa. Kalian apa kabarnya? Pasti luar biasa dan siap ibadah online sekolah minggu. Apa kalian tahu untuk peraturan ibadah sekolah minggu King Generation dan peraturan sebagai berikut? Yang pertama, sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, sudah sarapan dan tidak makan saat beribadah. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mengucapkan dengan penuh sukacita. Yang kelima, harus orang tua mendampingi anak-anak selama beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yes, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Jadi jangan sedih, jangan susah, amin. Amin. Oke, siapa yang sudah semangat, sudah bersiap untuk sekolah minggu? Boleh lambaikan tangan. Aku. Yes, Tessa sudah siap. Adik-adik di rumah tentunya pasti sudah siap, betul? Kita mau semangat lebih lagi memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau beribadah Tuhan. Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Yes. Semua di rumah sukacita, amin. Amin. Yang sukacita boleh angkat jempolnya. Oke. Yes. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik ayo bangkit berdiri, boleh ajak abang kakaknya, ajak mama papanya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Oh sukacitaku. Yes, dengan sukacita kita mau memuji Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Kita mau katakan, oh sukacitaku.
sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Yes, dengan sukacita. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam pam pam. Yes. Amin. Haleluya. Teman-teman, kita memberikan persembahan. Persembahannya dititip ke mama dan papanya ya. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi agar menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yes, bersama Tuhan kita bisa. Apapun keadaanmu adik-adik, kata Tuhan, kita semuanya berharga. Kita pasti bisa bersama-sama dengan Tuhan. Yes, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yes. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Amin. Kita mau ulangi pujiannya sekali lagi. Lebih sukacita lagi, lebih bersemangat. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Haleluya. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau teduh di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, Yesusku panggil, Yesusku undang. Biar kita mau mengundang hadirat Tuhan, hadir di tengah-tengah kita, yang memimpin kita, yang menuntun setiap kita. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami panggil Engkau pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kami, Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya duduk dengan baik, duduk dengan tenang. Kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami mau mendengarkan Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di tempat kami masing-masing. Ada mujizat, ada kuasa ketika kami mendengarkan firman Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Ya. Adik-adik, firman Tuhan minggu ini menceritakan tentang seorang ratu. Ratu yang berani. Berani melakukan sesuatu yang baik dan benar. Wow, siapa dia?
Ratu Ester. Dia adalah seorang ratu di negeri Persia. Rajanya bernama Ahasiweros. Ratu Ester ini mempunyai seorang paman. Karena dia yatim piatu, tidak punya papa, tidak punya mama, lalu dia diangkat dengan seorang pamannya. Pamannya adalah Mordekai. Nah, Mordekai ini orang yang baik. Nah, dia juga bekerja di negeri Persia itu. Suatu waktu, Ratu Ester ini sangat sedih. Oh, dia bingung, dia harus mengapain ya? Karena ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Ada apa ceritanya? Dia mau menghadap raja. Peraturannya, raja kalau dia mau berkenan ditemui, dia akan menemui ratu. Tapi kalau dia tidak mau, nah raja akan mengusirnya. Dia tidak akan mau bertemu. Tapi saat itu Ratu Ester dia bingung apa yang harus dia lakukan. Ada kabar yang tidak baik. Adik-adik, di dalam negeri Persia itu ada seorang pejabat bernama Haman. Nah, Haman ini seorang yang sombong. Nah, dia selalu mau dihormati. Suatu waktu Mordekai sedang berdiri. Nah, Haman lagi lewat. Dia mau Haman ini mau semua orang sujud dan menyembah dia. Tapi Mordekai tidak mau. Karena Mordekai tahu dia hanya menyembah kepada Tuhan. Dia hanya mau berlutut dan menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Itu membuat Haman menjadi marah. Kenapa dia tidak mau menyembah aku? Kenapa dia tidak mau berlutut kepada aku? Kenapa dia tidak mau sujud kepada aku? Nah, adik-adik, hati-hati dengan emosi kita. Ya, kontrol emosi kita ya dengan berdoa, bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus tuntun aku ketika aku lagi marah, aku tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya adik-adik, ya. Hari itu Haman sangat marah sekali karena Mordekai tidak mau. Lalu dia mencari cara bagaimana aku harus menjatuhkan Mordekai. Bagaimana Mordekai supaya dihukum. Wah, jahat sekali ya. Tidak baik ya perbuatannya. Yes, benar adik-adik. Itu karena dia merasa aku harus dihormati. Ya adik-adik. Lalu dia mencari cara dengan, dia lihat bangsanya, bangsa Yahudi. Dia membuat peraturan dan dia sampaikan kepada raja. Raja, kita harus memusnahkan semua bangsa Yahudi. Nah, adik-adik, Ratu Ester berasal dari bangsa Yahudi. Dia bimbang. Dia tidak mau berdiam diri. Dia tidak tinggal tenang. Dia, Ratu Ester ingin membela semua rakyatnya yang bersama-sama dengan dia bangsa Yahudi. Dia tidak mau bangsa Yahudi dimusnahkan. Dia tidak mau bangsa Yahudi dihukum oleh Raja Ahasiweros. Lalu adik-adik, Haman membuat suatu rencana. Wow, semua rakyatnya, semua bangsa Yahudi, termasuk Mordekai, harus dihukum. Dia buat peraturan itu, dia sampaikan kepada raja. Raja menjadi sedih. Wah, ini bagaimana? Ratu Ester mengambil langkah yang tepat. Apa yang dia lakukan? Ketika dia bingung, ketika dia tidak mengerti, ketika dia sedih, dia berdoa. Dia tidak mencari jalan lain. Dia berdoa. Ratu Ester berdoa kepada Tuhan Yesus. Ratu Ester berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Dia minta tolong kepada Tuhan. Dia minta hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan?
Bukan hanya berdoa adik-adik, tapi dia berpuasa. Berpuasa artinya merendahkan diri. Dia sangat membela rakyatnya. Dia sangat mengasihi bangsanya. Itu yang dia sampaikan. Lalu dia bilang kepada Mordekai, apa yang harus kami lakukan? Datanglah kepada raja. Dia tidak tinggal tenang. Hatinya terus dia tidak tenang. Aku harus menemui raja. Aku harus kasih tahu. Syaratnya dia harus datang kepada raja. Nah, pertimbangannya, raja berkenankah ditemui? Raja maukah ditemui atau dia diusir? Ayo adik-adik. Akankah dia memutuskan untuk stop? Tapi Ratu Ester, ratu yang sangat berani. Ratu yang percaya kepada Tuhan. Walaupun hukumannya mati, tapi dia tetap datang kepada raja. Dia bilang kepada raja, "Raja, aku mau berbicara kepadamu. Bolehkah hambamu datang? Bolehkah hambamu menyampaikan sesuatu?" Lalu raja menerima ratu. "Ya Ratu Ester, apa yang kau mau sampaikan? Sampaikanlah. Bahkan seluruh kerajaan ini, bahkan setengah kerajaan ini akan aku berikan kepadamu." Wow, itu Ratu Ester, ratu yang rendah hati. Dia menyebut dirinya hamba, walaupun dia ratu loh adik-adik. Nah, dia mau menyebut dirinya hamba, hamba yang mau membantu. Nah, itulah Ratu Ester. Ratu Ester tidak tergiur. Nah, tidak melirik kepada harta yang akan diserahkan kepada tawaran dari Raja Ahasiweros nih. Tapi dia memilih tetap membela bangsanya, bangsa Yahudi. Wow, hebat sekali. Karena Tuhan yang membuat Ratu Ester berani. Yuk adik-adik dengar cerita selanjutnya. Lalu Ratu Ester dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia terus berpuasa. Dia terus mencari wajah Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Nah, lalu Haman, di balik itu Haman membuat dupa. Dia membuat tiang. Ayo adik-adik, dia membuat tiang untuk siapa? Untuk Mordekai, pamannya Ester, pamannya Ratu Ester. Untuk apa? Untuk dihukum. Dia tidak tinggal tenang. Ratu Ester datang kedua kalinya. Aku mau membuat perjamuan. Aku mau mengundang raja. Aku mau mengundang Haman untuk datang ke perjamuanku. Wah, Haman begitu senang. Wah, pasti aku nih yang akan dipilih raja. Aku yang terhebat hari ini. Aku sudah membuat kerajaan ini menjadi baik. Wah, ini loh. Yuk adik-adik, jangan andalkan diri sendiri ya. Tapi Tuhan yang menjadi sumber segalanya dari hidup kita. Adik-adik, saat mereka bertemu, Haman, Raja, dan Ratu Ester, Raja bertanya, "Ya Ratu Ester, apa yang akan kau sampaikan?" Lalu Raja berbicara, "Akan aku berikan setengahnya, setengah kerajaan ini kuserahkan kepadamu." Akankah dia stop? Akankah Ratu Ester stop? Tidak. Dia menceritakan. Dia beritahu faktanya. Dia beritahu kisahnya. Dia beritahu yang sedang terjadi, yang akan terjadi. "Raja, tolong selamatkan bangsaku. Akan ada seseorang yang hendak memusnahkan bangsaku." Wah, Raja Ahasiweros dia kaget. Siapa yang akan memusnahkan bangsa kalian? Siapa dia orangnya? Ternyata dialah Haman yang akan memusnahkan bangsaku, bangsa Yahudi. Aku sangat sedih, Raja. Itu katanya Ratu Ester. Lalu apa yang disampaikan dengan Raja? Raja menjadi marah.
Haman, engkau tidak boleh melakukan itu. Ratu Ester terus melakukan hal yang benar. Dia mampu mengatakan sesuatu yang benar. Dia mampu melakukannya untuk membela negaranya. Dia mau membela semua bangsanya, bangsa Yahudi. Adik-adik, lihat dengan baik. Mari kita contoh Ratu Ester. Lalu apa yang terjadi dengan Haman? Ketika raja mendengar hal itu, dia sangat marah. Lalu dia membalikan. Karena Mordekai beberapa waktu yang lalu dia menyelamatkan raja. Nah, jadi raja membela Mordekai. Haman yang dihukum, Haman yang digantung di tiang. Wah, adik-adik, jadi berbalik ya. Benar, Tuhan yang membela kita. Waktu kita bersikap benar, menyatakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan yang tolong kita. Nah, adik-adik, yuk, siapa di antara kita mungkin, pokoknya Kak, besok aku mau balas dendam nih sama yang ini nih Kak, teman aku Kak. Adik-adik, itu bukan bagian kita. Bagian kita Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, sama seperti Ester. Kasihilah musuhmu, sama seperti dirimu sendiri. Bukan hanya kasihi, berdoa. Wah, sulit ya Kak. Tapi ini tidak sulit kalau kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Yuk adik-adik, ketika kita emosi, ketika kita marah, ketika kita sebel sama orang lain, jangan marah. Berdoa. Ketika mungkin ada yang isengin kalian, yuk adik-adik, jangan marah. Tuhan yang akan menolong kalian. Ada kasih di dalam hidup kita. Ada kasih yang menyelamatkan kita. Yuk adik-adik, siapa yang mau seperti Ratu Ester? Tidak takut untuk suatu keadaan. Tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Kalau salah, katakan salah. Jangan diam, katakan. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, ngomong. Mama, aku begini. Kalau engkau yang salah, ngomong sama mama. Mama, tadi aku makan kue. Mama padahal sudah melarang nanti, tapi aku makan. Ngomong. Tidak apa-apa. Bicara. Komunikasi. Kalau engkau melihat sesuatu yang tidak baik, menyontek itu dosa loh teman-teman. Kasih tahu teman-teman kamu. Mencuri itu tidak baik loh. Itu melukakan hati Tuhan loh. Ngomong sama temannya. Ngomong sama siapa yang kamu lihat sedang melakukan yang tidak baik. Kamu ngomong. Kita bicara dengan benar. Yuk adik-adik. Tuhan mencari anak-anak yang berani. Bukan hanya berani, oh nggak takut gelap Kak, nggak takut ini. Yes, itu juga. Tapi berani bicara kebenaran. Berani menyatakan kebenaran. Berani bersikap sesuai dengan firman Tuhan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Yuk adik-adik, maukah engkau melakukannya untuk Tuhan? Sama seperti Ratu Ester. Mungkin di sini ada adik-adik yang baru pertama kali dengar. Engkau tidak sengaja mungkin mendengar. Hari ini tidak ada yang kebetulan. Tuhan ingin engkau menyatakan kebenaran. Katakan. Mungkin engkau mau menyatakan kebenaran. Mungkin engkau takut selama ini mau menyatakan kebenaran. Tapi aku takut. Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita roh keberanian. Itu firman Tuhan. Mungkin engkau takut. Untuk adik-adik yang baru pertama kali mau mendengarkan firman Tuhan ini, maukah engkau berani seperti Ratu Ester? Maukah engkau mengikut Tuhan sehingga engkau berani menyatakan kebenaran? Oh, kalau engkau mau, yuk ikut Kakak Damai berdoa. Yuk, pegang dadanya. Kita berdoa, ikutin Kakak Damai. Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku orang berdosa. Selamatkan aku. Aku mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku tidak takut
Hari ini aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa. Amin. Selamat ya adik-adik, engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Saat ini engkau diselamatkan. Saat ini engkau, namamu ada di kitab kehidupan. Wow. Yuk adik-adik, berani melakukan kebenaran firman Tuhan. Berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut ya adik-adik, Tuhan menyertai engkau. Yuk, ibadah kita sudah selesai. Semua angkat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu luar biasa. Aku berani menyatakan kebenaran. Aku tidak takut Tuhan, karena Tuhan yang menyertai hidupku. Pimpin kami kemanapun kami pergi. Kami percaya firman-Mu bersama dengan kami. Roh yang gagah perkasa ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Aku diberkati. Aku tidak takut. Aku terima kekuatan, aku terima kekayaan, aku terima kepintaran daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman Kids Generation. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan lupa dihafalin ya teman-teman. Terima kasih, God bless you, bye-bye. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Kavira dan Tesya. di aktivitas minggu ini kita mau games. Yeay! Games hari ini bahannya apa aja sih? Ada gelas, ada kertas origami, dan ada bola. Cara bermainnya kita harus sweet. Siapa yang menang, dia yang akan menuntun setiap permainan ini. Siap adik-adik? Kita sweet ya. Aku menang. Yeay! Kita mulai ya games kita. Yeay, aku menang. 1-0. Yeay, aku menang. Dan pemenangnya Kak Tesya. Yeay. Jadi tujuan game ini adalah memberitahu kalah dan menang itu adalah hal biasa. Kita harus bersikap jujur dan kita harus menerima keadaan. Oke, sekian aktivitas dan games minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, sekarang saatnya kita kuis. Kavira punya 3 pertanyaan. Tapi sebelumnya tulis dulu nama kalian, nama wilayah, dan pertanyaan yang kalian jawab di bawah kolom komentar ya. Untuk pertanyaan pertama, apa tema firman yang dibagikan hari ini? A. Berani menyatakan kebenaran. B. Berani berbuat dosa. C. Berani melakukan kesalahan. Kakak hitung 1-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Jawabannya berani menyatakan kebenaran. Untuk poin jawaban ini kita putar ya. Putar. Stop. Ya, poinnya 50. Untuk jawaban kedua, di manakah ayat hafalan minggu ini? A. Kejadian 1 ayat 1. B. Yohanes 3 ayat 16.
C. Matius 5 ayat 37. Kakak hitung ya, 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Jawabannya Matius 5 ayat 37. Untuk poinnya, yang jawabnya dengan benar, kita putar ya poinnya. Putar. Stop. Yang menang mendapatkan poin 100. Untuk pertanyaan ketiga, siapakah tokoh Alkitab minggu ini? A. Yesus. B. Ester. C. Esau. Kakak itu 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Jawabannya Ester. Yang menang mendapatkan poin. Putar. Stop. 100. Selamat ya buat kalian minggu ini yang mendapatkan poin. Ketemu lagi minggu depan untuk kuis selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.